anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru pada pembelajaran tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang keempat. Nah hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran yang kelima ya. Nah tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, setelah itu langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima ya, materinya yaitu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, itu mata pelajaran IPS KD 3.3 di halaman 92. Nah, kemudian mata pelajaran yang kedua itu adalah SBDP, yaitu tentang apresiasi terhadap hasil karya seni, itu halaman 94, KD-nya 3.1. Nah, kita langsung saja ya. Buka di halaman yang pertama. Nah, kita akan lihat kegiatan ekonomi di Indonesia. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Pasti kalian sering mendengar ya yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu maksudnya kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di bawah, ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau dilakukan oleh kita setiap harinya. Nah, di sini ya ada kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Nah, di sini ada interaksi antara penjual dan pembeli, ya. Nah, ini interaksinya terjadi di pasar. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa ya orang ya antara penjual dan pembeli yang sedang melakukan interaksi jual beli. Ya, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan ya, seperti yang ada pada gambar di bawah. Nah, ini adalah termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, nanti kalian juga bisa browsing di internet ya, kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh manusia setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh kegiatan ekonomi ya dari penduduk Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada di bidang pertanian. Kemudian ada perkebunan, ada peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, kemudian jasa pertambangan. Nah, ini Ibu Guru punya contoh di bidang pertanian ya. Nah, kita akan lihat yang pertama di bidang pertanian, itu di halaman 92 buku LKS kalian. Nah, di bidang pertanian ini merupakan aktivitas ekonomi yang telah lama dilakukan sebagian besar penduduk di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia sering menjadi atau sering juga disebut sebagai negara agraris ya. Jadi negara yang mempunyai apa? Sumber daya alam yang melimpah, kekayaan yang melimpah. Orang yang bekerja di bidang pertanian itu disebut dengan petani ya. Nah, orang yang bekerja di petani itu dibagi menjadi dua, yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Nah, di sini petani pemilik itu dia menggarap tanahnya sendiri ya. Nah, sedangkan petani penggarap itu dia menggarap tanah milik orang lain. Nah, itu perbedaan antara petani penggarap dan petani apa? Petani apa satu tadi? Siapa? Ayo, siapa masih ingat? Petani pemilik. Ya, itu perbedaan antara petani pemilik dan petani penggarap. Nah, kemudian gambar yang kedua kalian perhatikan itu adalah perkebunan teh. Nah, di sini perkebunan teh itu biasanya terdapat di dataran tinggi, ya. Nah, tadi pertanian itu biasanya di dataran rendah. Nah, di sini perkebunan teh itu biasanya kita jumpai di dataran tinggi. Nah, perkebunan itu merupakan usaha budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti contohnya tadi kebun teh, ya.
Itu biasanya kita dapat atau kita temui di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Nah, selain teh itu ada juga ada tanaman kopi, kemudian ada juga tanaman cengkeh selain teh, ya. Nah, kemudian selain itu di sini tanaman perkebunan itu dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu tanaman musim dan tanaman tahunan. Nah, tanaman musim ini biasanya berumur pendek seperti tebu, rosella, dan tembakau. Nah, kalau tanaman yang usianya bertahunan atau tahunan itu biasanya dia berumur panjang seperti kopi dan teh. Nah, anak-anak mohon maaf ya kalau misalnya kalian mendengar suara agak ribut ya, karena di sebelah sekolah kita itu sedang dibangun gedung baru ya, jadi agak ribut sedikit ya, karena jam-jam segini memang tukangnya sedang bekerja ya, dan ibu melakukan rekamannya itu di dalam kelas, jadi sangat dekat sekali dengan tukang-tukang yang bekerja di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah peternakan. Nah, ini adalah peternakan sapi ya. Nah, perhatikan pada gambar tersebut. Nah, di sini peternakan itu merupakan usaha manusia dalam memelihara dan mengembangbiakan hewan. Ya, itu biasanya disebut dengan peternak. Nah, kemudian selain peternakan itu adalah perikanan. Nah, perikanan itu ya biasanya nelayan. Ya, perikanan merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan penampakan atau penangkapan ikan di laut, ya, atau pemeliharaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, penduduk yang tinggal di sekitar pantai dia memanfaatkan laut ya sebagai sumber mata pencarian dengan menangkap ikan. Nah, selain itu ada juga di bidang perindustrian. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar di bidang perindustrian itu adalah bidang bagian apa? Jahit ya. Nah, seperti itu industrinya. Nah, di sini perindustrian merupakan kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi barang-barang kebutuhan manusia. Nah, di sini perindustrian pada gambar ini dia menghasilkan pakaian ya dari mesin jahit tersebut. Nah, kemudian selain itu ada perdagangan yang dilakukan di pasar, yaitu pada gambar ini kalian bisa lihat bahwa ada interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jasa. Nah, di sini kita mengambil jasa di bagian dokter ya. Nah, selain dokter juga ada jasa transportasi, kemudian asuransi, pengacara, guru, bengkel, dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan jasa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pertambangan. Nah, pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Ya, jadi dalam pertambangan ini kita mengambil sumber daya alam yang berasal dari bumi atau perut bumi. Ya, di sini kegiatan pertambangan itu dapat dilakukan dengan peralatan yang sederhana seperti penambangan pasir misalnya. Ya, nah di sini barang-barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh kegiatan ekonomi ya yang terjadi di Indonesia. Nah, ini yang sering kali kita lakukan ya, kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari.